Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan online meeting dalam rangka presentasi materi P2 tentang SKAI dan kaitannya dengan PKPA kita di rumah sakit serta pembahasan P3 mengenai Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Baik, untuk kelompok 1, mungkin boleh bersiap-siap untuk menyiapkan presentasinya. Baik, kelompok 1 ini akan mempresentasikan materi berjudul Standar Kompetensi Apoteker Indonesia dalam Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Seperti yang kita ketahui, apoteker merupakan salah satu profesi yang diakui dunia sebagai profesi kesehatan, yang tentunya dalam hal ini berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai sebuah profesi, tentunya harus ada standar kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh apoteker dalam rangka pengakuan bahwa kompetensi yang dimilikinya memenuhi kompetensi minimal yang harus dicapai oleh seorang apoteker. Peningkatan kompetensi ini akan berdampak pada peningkatan mutu tenaga kesehatan. Baik, kelompok 1 sudah siap. Siap. Oke, bisa next di slide berikutnya. Materi ini akan dibawakan oleh 4 orang presenter, yaitu Suaina Salim, Nabila Oktavia, Restian Roni, dan saya sendiri nih Anzini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ya. Kita persilakan kepada presenter pertama untuk membawakan materinya. Kepada Suaina Salim, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Kak. Jadi seperti yang telah dijelaskan sama Kak Nia tadi, kalau SKI itu diperlukan untuk sebagai standar kompetensi kita, yaitu profesi apoteker. Jadi di sini seperti yang udah tertera di slide, bahwa itu terdapat beberapa tujuan mengapa SKI itu diperlukan. Yaitu yang pertama, memastikan bahwa seorang apoteker itu memiliki seluruh kompetensi yang relevan untuk menjalankan perannya dan mampu memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan tentang praktik kefarmasian. Terus tujuan yang kedua yaitu memberikan arah dalam pengembangan pendidikan farmasi dan serta pelatihannya di tempat kerja. Terus yang ketiga yaitu memberikan arah bagi apoteker dalam pengembangan kompetensi diri secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya. Di sini dari IAI sendiri itu telah menetapkan 10 standar kompetensi apoteker di Indonesia, yaitu yang pertama, praktik kefarmasian secara profesional dan etik. Terus yang kedua, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi. Yang ketiga, dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang keempat, memberikan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Terus yang kelima, formulasi dan produksi sediaan farmasi. Selanjutnya, yang keenam yaitu upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Terus yang ketujuh, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Terus yang kedelapan, komunikasi efektif. Kesembilan, keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal. Dan kesepuluh, peningkatan kompetensi diri. Selanjutnya. Ini merupakan bagian-bagian dari kompetensi yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang pertama yaitu kan standar kompetensi yang pertama, praktik kefarmasian secara profesional dan etik. Jadi untuk kompetensinya ada 3, yaitu yang pertama menguasai kode etik yang berlaku dalam praktik profesi, dan yang kedua praktik legal sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Terus untuk yang ketiga, praktek secara profesional dan etik, sesuai dengan etik. Terus ini untuk standar kompetensi yang kedua, yaitu optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, terdiri atas 6 kompetensi. Yang pertama yaitu mengupayakan penggunaan obat secara rasional. Terus yang kedua, melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi secara tepat dan benar pastinya. Terus yang ketiga yaitu melakukan pelayanan swamedikasi secara tepat. Dan yang keempat yaitu pharmacovigilance, yaitu artinya yaitu mampu mengelola efek samping yang didapatkan dari obat secara benar. Terus yang kelima yaitu adalah evaluasi penggunaan obat.
Dan yang keenam, mampu melakukan pelayanan farmasi klinis berbasis biofarmasi hingga farmakokinetik. Terus selanjutnya, ini merupakan standar kompetensi yang ketiga, yaitu dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi seorang apoteker itu harus mampu melakukan penyiapan sediaan farmasi dan melakukan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selanjutnya, dan yang kompetensi yang keempat yaitu mampu memberikan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan, yaitu yang pertama melakukan pencarian informasi, sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan pastinya dapat melakukan pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang selanjutnya, yang standar kompetensi yang kelima yaitu formulasi dan produksi sediaan farmasi. Yang pertama yaitu mampu menerapkan prinsip dan prosedur pembuatan sediaan farmasi secara benar. Terus yang kedua, mampu melakukan formulasi sediaan farmasi. Yang ketiga, melakukan pembuatan sediaan farmasi. Dan yang keempat yaitu menjamin mutu sediaan farmasi yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada standar kompetensi 6, yaitu upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Nah, di sini untuk kompetensi satunya penyediaan informasi obat dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, apoteker mampu untuk mempromosikan penggunaan sediaan farmasi yang baik dan benar. Yang ketiga, upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Selanjutnya. Standar kompetensi 7 yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama, apoteker mampu menseleksi bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Yang kedua, apoteker mampu untuk pengadaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Yang ketiga, yaitu penyimpanan dan pendistribusian bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Yang keempat, pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Yang kelima, penarikan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Dan yang keenam, yaitu pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya, standar kompetensi yang ke-8, yaitu pertama, mampu melakukan terampil komunikasi. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi dengan pasien. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Dan yang keempat keterampilan komunikasi secara nonverbal. Selanjutnya, standar kompetensi yang ke-9 yaitu keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu penjaminan mutu dan penelitian di tempat kerja. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengelolaan waktu kerja. Yang ketiga optimalisasi kontribusi diri terhadap pekerjaan. Yang keempat dapat bekerja dalam tim. Yang kelima dapat membangun kepercayaan diri. Yang keenam, dapat menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, pengelolaan konflik. Yang ke-8, peningkatan layanan. Dan yang ke-9, pengelolaan tempat kerja. Next. Nah, yang terakhir di sini standar kompetensi yang ke-10 yaitu landasan ilmiah dan peningkatan kompetensi diri. Yang pertama yaitu landasan ilmiah praktik kefarmasian. Yang kedua yaitu mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat dan kontribusi untuk kemajuan profesi. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk pengembangan profesionalitas. Selanjutnya di sini yaitu kompetensi PKPA di rumah sakit. Next. Yang pertama yaitu praktek kefarmasian secara profesional dan etik. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sediaan farmasi. Yang ketiga, dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang keempat, pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang kelima, formulasi dan produksi sediaan farmasi. Next.
Yang keenam di sini upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Yang ketujuh pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang kedelapan komunikasi efektif. Yang kesembilan keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal. Yang kesepuluh peningkatan kompetensi diri. Next. Nah, yang pertama di sini untuk praktek kefarmasian secara profesional dan etik, yaitu belajar etika akan menyiapkan mahasiswa kefarmasian untuk mengenali situasi-situasi yang sulit dan melaluinya dengan cara yang benar sesuai prinsip dan rasional. Selanjutnya, penerapan kode etik dan pedoman disiplin apoteker Indonesia dalam praktik sehari-hari. Kode etik pada dasarnya adalah panduan dalam profesi tertentu dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan adanya kode etik, seseorang dapat membedakan kepentingan pribadi dengan profesi yang mungkin suatu saat akan berbenturan. Contohnya yaitu apoteker rumah sakit mengganti resep dengan obat Y yang harganya lebih mahal. Contoh yang kedua, apoteker rumah sakit melakukan kebohongan kepada pasien. Contoh yang ketiga, apoteker rumah sakit hanya mempertimbangkan keseimbangan stok obat tanpa memperdulikan kondisi pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kompetensi berikutnya yaitu optimalisasi penggunaan sediaan farmasi. Yang pertama, penggunaan obat yang rasional berdasarkan pertimbangan ilmiah, pedoman, dan berbasis bukti. Tentunya harus tepat diagnosis dan pilihan obat, tepat dosis, tepat tindak lanjut, tepat penyerahan obat, dan kepatuhan pasien. Penggunaan obat yang rasional ini terdiri dari dua aspek pelayanan, yaitu pelayanan medik oleh dokter dan juga pelayanan kefarmasian klinik oleh apoteker. Untuk itu, perlu sekali adanya kolaborasi antara dokter dan apoteker untuk menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional itu bisa menimbulkan dampak yang cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk obat. Nah, penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medik. Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai strategi peningkatan penggunaan obat rasional. Untuk sekarang ini bisa kita lihat adanya pengendalian resistensi antibiotik, yaitu untuk dilakukan pembatasan penebusan antibiotik yang hanya boleh diberikan dengan resep dokter saja. Selanjutnya, konsultasi dan konseling sediaan farmasi. Konseling yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien atau keluarga semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Yang ketiga, pelayanan swamedikasi sesuai kebutuhan pasien. Nah, sebagai seorang profesional kesehatan di bidang kefarmasian, apoteker mempunyai peran yang penting dalam memberi bantuan, nasihat, dan petunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan swamedikasi agar dapat melakukannya secara bertanggung jawab. Nah, meskipun obat-obatan swamedikasi ini dapat diperoleh tanpa resep dokter, namun penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas itu tetap akan ada bahaya dan efek samping yang ditimbulkan jika penggunaannya itu tidak secara tepat. Yang ketiga, memastikan keamanan penggunaan obat. Nah, ini dapat dilakukan melalui screening awal resep di tahap pertimbangan klinis. Apoteker bertanggung jawab dalam melihat interaksi obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Selain itu juga apoteker bertanggung jawab memantau reaksi efek samping obat, mengetahui problem terapi obat, dan memantau kadar obat dalam darah pasien, terutama untuk obat-obatan tertentu dengan indeks terapi yang sempit. Lalu evaluasi penggunaan obat. Nah, tujuan evaluasi penggunaan obat adalah mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu, memberi masukan untuk perbaikan penggunaan obat, dan menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Yang terakhir, melakukan pelayanan farmasi klinik berbasis biofarmasi farmakokinetik. Misalnya, penentuan antibiotik untuk otitis media akut pada anak,
penentuan insulin pada ibu hamil, pengobatan Parkinson pada lansia, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan. Apoteker mampu melakukan penyiapan sediaan farmasi sesuai standar, yaitu sesuai legalitas dan kelengkapan administrasi resep, farmasi klinis dan farmasetik, penyiapan obat, perhitungan dosis, IV admixture, sterilisasi CSSD, validasi kopi resep, dokumen pengobatan pasien seperti MR. Berikutnya, menyerahkan sediaan farmasi dan alkes serta memberikan informasi terkait sediaan farmasi dan alkes kepada pasien. Dan harus dilakukan pengecekan identitas, kesesuaian resep dengan obat yang diberikan. Tentunya sikap ramah, terbuka, komunikatif dalam penyampaian informasi. Pasien mampu memahami informasi yang diberikan, lalu didokumentasikan dengan form, lalu mencegah dan mengelola dispensing error, melaporkan jika ada sediaan yang cacat atau substandar ke pihak yang berwenang. Next. Yang keempat, pemberian informasi sediaan farmasi dan alkes. Apoteker harus mampu melakukan penelusuran informasi serta menyediakan informasi yang tepat, akurat, relevan, dan terkini terkait sediaan farmasi dan alkes. Lalu memberikan informasi terkait sediaan farmasi dan alkes yang tepat, akurat, terkini, dan relevan dengan kebutuhan penerima informasi. Dalam hal ini seperti menyediakan informasi terkait sediaan farmasi dan alkes, memberikan saran tentang penggunaan yang tepat, lalu mendokumentasikan pelayanan informasi obat. Next. Yang kelima, formulasi dan produksi sediaan farmasi. Formulasi sediaan farmasi mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur pembuatan sediaan farmasi, menetapkan formula yang tepat sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan. Untuk produksi sediaan farmasi, apoteker harus mampu membuat dan menjamin mutu sediaan farmasi sesuai dengan standar serta ketentuan perundang-undangan. Next. Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Apoteker mampu melakukan penelusuran informasi dan menyediakan informasi yang tepat, akurat, relevan, dan terkini terkait obat dan pelayanan kesehatan. Mampu mengidentifikasi dan melakukan promosi solusi masalah penggunaan obat atau sediaan farmasi lainnya, misalnya menetapkan masalah penggunaan obat, menyediakan informasi terkait masalah dan solusi masalah penggunaan obat. Yang terpenting dalam hal ini adalah mempromosikan kepada masyarakat cara yang baik dan benar dalam mengkonsumsi obat, dalam memusnahkan obat, dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Next. Pengelolaan sediaan farmasi dan alkes. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi dan alkes ini cakupannya luas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Yang pertama, merancang dan melakukan seleksi kebutuhan bahan baku sediaan farmasi secara efektif dan efisien, juga untuk alkesnya. Yang kedua, merancang dan melakukan pengadaan bahan baku sediaan farmasi dan alkes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Merancang dan melakukan penyimpanan serta pendistribusian bahan baku sediaan farmasi alkes sesuai ketentuan perundang-undangan. Merancang dan melakukan pemusnahan bahan baku sediaan farmasi alkes sesuai ketentuan perundangan. Next. Menetapkan sistem dan melakukan penarikan bahan baku sediaan farmasi alkes secara efektif dan efisien. Mengelola infrastruktur sesuai kewenangan bidang kerja. Next. Nah, yang kedelapan adalah komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh apoteker ini tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada tenaga kesehatan lain, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini adalah salah satu hal penting dalam penyampaian informasi antar apoteker, baik kepada pasien, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Bentuk komunikasi yang baik akan menghasilkan pemahaman penggunaan obat yang baik bagi pasien, kenyamanan dalam bekerja antar profesi yang akan berdampak pada terapi pengobatan penyeluruh yang baik untuk pasien. Komunikasi ini tidak hanya dalam bentuk verbal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tapi juga nonverbal seperti dari bahasa tubuh, kontak mata, gestur. Selain itu juga dalam bentuk tertulis seperti catatan SOAP dan SBAR pada rekam medis. Next. Keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal. Nah, seperti yang diketahui bahwa rumah sakit itu merupakan suatu
organisasi yang terstruktur. Oleh karena itu, apoteker juga harus mampu memiliki keterampilan dalam berorganisasi dan membangun hubungan kepada rekan kerja yang lain. Yang pertama, melakukan penjaminan mutu dan penelitian di tempat kerja, baik itu dalam hal menyusun SPO, mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan, audit mutu, memastikan sediaan farmasi dan alkes yang dikelola bukan palsu dan memenuhi standar mutu, menerapkan, menjalankan, dan memelihara sistem pelaporan pharmacovigilance. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan waktu kerja, yaitu pengelolaan waktu dan beban kerja yang efektif dan efisien sehingga tidak juga terlalu memberatkan bagi tenaga kesehatan yang lainnya. Lalu, mampu mendelegasikan tugas, mengenali situasi yang memerlukan tambahan informasi atau konsultasi dari para ahli. Next. Melakukan kegiatan dan tugas sesuai prosedur, mampu bekerja sama dan bersinergi dengan rekan, membangun kepercayaan diri, mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah secara sistematis, mampu memahami, menganalisis, dan memecahkan konflik dengan metode yang sesuai, tentunya dengan memperhatikan moralitas, kedisiplinan, lalu juga sikap yang kooperatif. Lalu mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana, dan melakukan upaya peningkatan layanan. Next. Untuk berikutnya akan saya persilakan kepada rekan saya Roni untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baiklah, nomor 10, peningkatan kompetensi diri. Menyusun laporan atau merekomendasi untuk pengembangan profesi dan mengkomunikasikannya secara efektif dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat. Kemudian ada berkontribusi dalam evaluasi atau mengembangkan kebijakan nasional bidang kefarmasian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan praktik kefarmasian. Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dan mengikuti secara aktif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan praktik kefarmasian di berbagai media ilmiah. Kemudian mengikuti program pemerintah dan organisasi profesi untuk menjaga kompetensi dan pengembangan profesi, membuat tulisan tentang kefarmasian dan kemudian dipublikasikan, berpartisipasi dalam penelitian kefarmasian, khususnya pengembangan data dan informasi berbasis bukti atau juga disebut evidence based, membangun proses pembelajaran dan pengembangan diri sejawat apoteker, calon apoteker, dan profesi kesehatan yang lain di tempat kerja, memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk pengembangan profesi. Selanjutnya, praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit. Tujuan selama PKPKA. Yang pertama, calon apoteker atau kami memahami mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker selama pelayanan kefarmasian di RS. Kemudian meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman untuk kedepannya melakukan pekerjaan kefarmasian di RS. Calon apoteker mempelajari tentang strategi, pengembangan, dan pengatasan masalah RS selama PKPKA. Meningkatkan pengetahuan mengenai praktek kefarmasian di RS, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga profesional. Pembagian materi di PKPA di RS terbagi menjadi 4, yaitu materi umum, rawat jalan, inap, dan evaluasi. Materi umum sendiri terdiri dari calon apoteker memahami struktur tugas dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit, calon apoteker mengetahui panitia farmasi dan terapi, mempelajari manajemen IVRS yang berisi perbekalan, keuangan sederhana, SDM, dan desain alur, mengetahui tahap dan alur pemusnahan obat, perundang-undangan, akreditasi, serta instalasi CSSD atau Central Sterile Supply Department. Kemudian ada materi rawat jalan, manajemen dan keamanan serta keselamatan pasien, dispensing, monitor pasien selama penggunaan obat, clinical farmasi, QA of pharmaceutical care service, pengobatan mandiri, perawatan terhadap pasien kronik, bertemu dengan pasien yang memerlukan, kemudian ada pharmaceutical care. Materi inap terdiri dari perawatan pasien kronik, keamanan dan keselamatan pasien, manajemen, pharmaceutical care, bertemu dengan pasien yang membutuhkan, memonitor pasien selama penggunaan obat, kemudian ada juga QA Pharmaceutical Care Service, PIO, counseling, edukasi pasien dari tenaga kesehatan,
DUE, DRP, dan PMO, serta rekonsiliasi obat dan dispensing. Kemudian ada evaluasi yang berisi audit sediaan farmasi, audit standar operasional manajemen, audit keuangan, survei kepuasan pasien, audit SOP pasien, dokumentasi pelayanan kefarmasian. Misi calon apoteker. Di sini kami memiliki misi melihat dan mempelajari tata krama profesional dan etik dari apoteker profesional selama di ARS, kemudian mencari tahu dan mempelajari mengenai peran seorang farmasis di ARS, mempelajari struktur RS, dan kemudian bertanya kepada apoteker untuk lebih mengetahui tentang struktur tersebut, membaca dan kemudian bertanya kepada apoteker terkait mengenai optimalisasi penggunaan sediaan farmasi, memperhatikan dan kemudian mengajukan diri untuk melakukan dispensing ke pasien, namun tetap dalam pengawasan apoteker terkait, mencari tahu dan bertanya mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di RS terkait perencanaan, seleksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat. Kemudian memperhatikan dan kemudian meminta mengajukan diri dalam pemberian informasi terkait sediaan farmasi dan alkes, namun tetap dalam pengawasan apoteker RS. Kemudian melakukan komunikasi dan upaya preventif serta promotif mengenai kesehatan masyarakat, namun tetap dalam pengawasan apoteker. Melakukan tindakan ramah, baik, sopan, dan meningkatkan hubungan baik terhadap seluruh pegawai RS dan pasien. Tetap belajar dan memperhatikan apoteker dalam bertugas untuk meningkatkan kemampuan diri. Bertanya dan memahami CSSD atau Central Sterile Supply Department, yang termasuk ruang lingkup, macam sterilisasi, resistensi mikroba, dan infeksi nasokomial. Kemudian mencari tahu dan memahami mengenai penanganan limbah rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari bukan kelompok pertama ya, tapi penyaji pertama karena kita ini gabung antara dua kelompok. Nah, seperti yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir, nah kompetensi apoteker ini sangat banyak sehingga beban dan tanggung jawabnya juga besar karena terkait dengan nyawa manusia. Nah, kita dapat mempelajarinya perlahan sedikit demi sedikit dan yang paling penting itu adalah pengamalan di kehidupan sehari-hari ketika kita terjun di dunia masyarakat serta pengalaman-pengalaman yang nantinya akan menjadikan kita selalu lebih baik dan lebih profesional ke depannya. Akhir kata, Jaila Apoteker Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penyaji kedua untuk mempresentasikan materinya.